Halo, kembali lagi dengan Jelebar Tekno. Ini, laptop-laptop model begini adalah jawaban saya kalau saya ditanya ada rekomendasi laptop kah untuk mayoritas orang gitu. Jawaban saya adalah laptop yang model begini. Dia punya prosesor Intel Core i5 11th Gen, lalu SSD 256 GB, dan RAM 8 GB. Ya, sebenarnya nggak 100% sesuai dengan keinginan saya sih, karena layarnya pertama 15 inci, meskipun saya tuh sejujurnya enjoy banget pakai laptop 15 inci, tapi kalau saya pribadi, kalau saya sering commute, mungkin saya akan pilih yang lebih kecil sedikit, yaitu ke 14 inci. Saya ini juga di keyboard ada numpad yang saya jujur aja nggak terlalu suka. Sebagai orang suka, tapi saya enggak. Tapi hari ini saya nggak mau nge-review laptop ini secara khusus, karena menurut saya agak percuma ya untuk review laptop ini, karena ini laptopnya saya kira cuma ada di Korea, variannya yaitu Acer Aspire A5155659YM. Jadi kita akan lebih fokus ke performa dalam kehidupan sehari-hari dari Intel Core i5 11th Gen, yaitu lebih tepatnya 1135G7. Saya akan mencoba bahas soal pengalaman saya menggunakan laptop ini untuk pemakaian dari Office, lalu untuk web browsing, lalu gaming, lalu juga untuk beberapa software khusus yang nggak terlalu berat. Sehingga harapan saya kalau Anda menonton video ini, Anda bisa mendapatkan feel gitu. Kira-kira kalau pakai laptop ini tuh bisa selancar apa sih untuk kehidupan sehari-hari. Video ini tentu aja nggak disponsori oleh Intel, dan saya juga akan memberikan tanggapan saya mengenai prosesor AMD yang setara dengan Intel Core i5 11th Gen ini di akhir video. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Tapi sebelum saya mulai reviewnya, saya akan memberikan beberapa catatan penting buat Anda, terutama yang mungkin agak jarang menonton review laptop ya, mengenai hal-hal yang bisa mempengaruhi performa laptop secara keseluruhan. Jadi nggak semua performa dari laptop itu ditentukan oleh prosesor. Untuk beberapa tugas seperti multitasking atau rendering, itu nggak cuma prosesor aja yang berpengaruh, tapi juga dipengaruhi oleh RAM. Selain itu, hal-hal seperti baterai gitu. Baterai itu dipengaruhi oleh misalnya ukuran layar, lalu ukuran baterai, lalu brightness level, dan hal-hal kecil lainnya yang secara keseluruhan akan mempengaruhi baterai life dari laptop ini. Kalau masalah RAM tadi saya sudah sebutkan di depan, yaitu 8 GB. Sekarang akan saya bahas soal spesifikasi dari prosesornya, yaitu adalah Intel Core i5 11th Gen 1135G7. Dia itu rilis pada tahun 2020, kuartil ketiga, lalu dia punya wattage 64 watt untuk short burst dan 28 watt untuk sustain. Jadi short burst itu untuk tugas-tugas yang sangat pendek gitu durasinya, lalu sustain itu yang berkelanjutan. Lalu juga arsitekturnya itu dia 10 nanometer, lalu punya clock speed dari 2,40 GHz untuk standarnya, lalu bisa burst ke 4,2 GHz. Dia punya 4 core dan 8 thread ya, jadi bukan model Intel yang lama yang kebanyakan itu masih dual core. Lalu dia juga punya Intel Iris Graphics Xe, di mana untuk varian yang G7 ini, yang belakang G7 ini, dia sebenarnya merupakan varian tertinggi dari Intel Iris Graphics yang integrated ke prosesor Intel. Kita mulai dulu dari hal-hal yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang, yaitu adalah menggunakan Office dan web browsing. Dan untuk kedua tugas itu menurut saya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada sampai delay yang 1-2 detik harus nunggu dulu sampai harus keluar gitu. Itu untuk Intel Core i5 yang 11th Gen ini saya nggak menemukan hal seperti itu. Untuk Office seperti Word, Excel, PowerPoint, menurut saya nggak ada masalah sama sekali, semuanya lancar, grafik itu muncul dengan delay yang sangat kecil. Ini yang nggak saya temukan pada MacBook Air M1 ya, dimana untuk Office nih mungkin karena dia belum optimize ya. Kalau saya pakai Apple Silicon itu bahkan terkadang saya harus menunggu 2 atau 3 detik itu sampai grafik yang saya pengen tuh keluar. Mungkin ini nggak terlalu ngaruh ya, cuma kalau kondisi itu presentasi atau saya lagi bimbingan gitu, itu 2-3 detik itu jadinya agak bikin awkward lah. Menurut saya nih, kalau memang Anda itu pakai Office dan pakai grafisnya itu cukup berat atau datanya itu cukup besar-besar dan Anda tuh pengen performa yang sebisa mungkin itu instan, nah itu menurut saya lebih baik untuk pakai komputer Windows aja. Tapi kalau yang ringan-ringan, jadi nggak ada grafis yang berat, menurut saya Windows dan Mac itu ya nggak terlalu beda jauh lah performanya. Performa yang 1-2 detik agak lebih lambat itu juga saya kadang temukan pada prosesor yang lebih bawah ya, misalnya AMD A4 atau Pentium atau Celeron. Meskipun tentu saja ada variasi Celeron dan Pentium yang lebih kencang dibanding variasi Celeron dan Pentium lainnya. Tapi untuk amannya memang
menurut saya akan lebih baik kalau kita pakai Intel Core i5 saja. Untuk web browsing saya juga nggak menemukan delay-delay 1-2 detik yang cukup mengganggu atau web browsing nggak saya temukan di sini. Tapi memang kalau masalah berapa banyak tab yang bisa dibuka sekaligus tanpa harus refresh ya itu kebanyakan urusannya adalah pada RAM ya, bukan pada prosesor. Yang saya bahas kedua adalah hal yang cukup sering dilakukan orang-orang secara umum, tapi hitungannya sudah mulai agak berat, yaitu adalah soal video editing. Dimana kalau pada laptop ini saya menggunakan DaVinci Resolve seperti di MacBook Air M1 saya. Dan secara mengejutkan saya menemukan kalau pakai Intel Core i5 ini untuk scrolling, lalu crop, lalu cut, lalu pakai 2 track sekaligus juga. Itu nggak ada masalah sama sekali ya. Itu beda banget dengan 3-4 tahun lalu dimana kalau saya video editing 2 track aja pakai Intel Core i5 itu udah ngelek-ngelek gitu, udah susah mau scrubbing itu nggak lancar lah di timeline. Dengan pengecualian kalau saya pakai Adobe Premiere ya, dimana Adobe Premiere itu sejak saya agak lupa 3-4 tahun lalu itu sudah memang optimize untuk prosesor Intel, meskipun tanpa graphics card. Cuma di sini bukan tanpa masalah ya, dimana saya itu terkadang menemukan beberapa fungsi pada DaVinci Resolve, misalnya stabilization itu seringkali malah crash, bahkan nggak bisa dipakai sama sekali. Hal ini saya rasa bukan salahnya Intel ya, dimana saya melihat ini lebih ke masalahnya Blackmagic Design selaku yang membuat DaVinci Resolve. Dimana dari dulu itu saya menemukan kalau Resolve itu dijalankan di laptop-laptop yang performanya nggak terlalu tinggi gitu, nggak punya graphics card sendiri, lalu Intel Core-nya itu bukan yang seri H atau bukan desktop, itu memang seringkali crash tanpa saya tahu sebabnya. Salah satu video saya, yaitu soal ukuran laptop, itu diedit dan dirender dengan laptop ini. Dan hasilnya adalah saya bisa merender video itu dengan waktu 20 menit 18 detik. Dimana ini sekitar 1,5 kali durasi videonya ya, dimana durasi video itu sendiri 13 menit 30 detik. Hal ini menurut saya masih oke lah, tapi kalau dibandingkan dengan MacBook Air M1 yang sudah sangat optimize dengan DaVinci Resolve, dia bisa merender video-video tipikal itu sekitar cuma 1/4 dari durasi videonya untuk video-video seperti dari video lembar tekno. Hal ini menurut saya bukan terlalu jadi masalah ya, minimal buat saya. Dimana yang paling penting kalau kita lagi ngedit video itu adalah waktu ngedit, jadi waktu scrubbing, lalu cut, lalu ngasih efek dan sebagainya, dia masih lancar. Karena kalau render kan ya kita pencet render, kita bisa tinggal ngapain dulu, lalu begitu selesai balik lagi. Sekarang kita masuk ke software yang udah agak spesialis, dimana salah satunya adalah AutoCAD ya. Saya menemukan cukup banyak orang-orang, apalagi penonton lembar tekno yang menggunakan AutoCAD karena profesinya atau sekarang tuh lagi kuliah di jurusan sipil atau arsitektur atau jurusan-jurusan lainnya yang menggunakan CAD ya. Dan untuk proyek-proyek yang kecil hingga menengah ke berat, itu saya menemukan Intel Core i5 itu nggak ada masalah sama sekali ya. Dimana waktu saya zoom, lalu nambahin line, lalu nambahin dimensi dan sebagainya itu nggak butuh waktu lama dan nggak kerasa delay-delay yang cukup mengganggu lah. Kalau saya bandingkan dengan MacBook Air M1 saya, performanya itu ya bisa dibilang agak-agak mirip lah dengan Core i5. Ya, cuma ini menurut saya karena kembali AutoCAD itu belum optimize untuk M1. Buat MATLAB ya, kalau buat ketik-ketiknya saya kira laptop apapun bisa lancar-lancar aja ya. Lalu untuk benchmarknya, karena menurut saya agak sulit untuk mengcompare benchmark di MATLAB, saya menggunakan benchmark internal pada MATLAB dan bisa dilihat di sini perbandingannya, di mana menurut saya Core i5 itu cukup oke lah, meskipun nggak cepat-cepat banget, tapi beda dengan M1 yang secara peringkat tuh justru dia paling bawah. Ya, ini kembali karena belum optimize untuk M1. Lalu untuk SketchUp saya mencoba untuk melihat suatu file pelabuhan yang cukup besar ya, dan detail yang cukup banyak, di mana saya menemukan pakai laptop ini memang ada sih beberapa detik delay gitu, 2-3 detik sampai hasil teksturnya itu keluar. Tapi menurut saya ini nggak terlalu masalah ya, karena ini pertama skalanya itu besar sekali dan mungkin kebanyakan orang nggak bakal menggambar seperti ini untuk proyek sehari-hari, misalnya coba buat gambar 3 dimensi rumah yang sederhana dan semacam itu. Sehingga kalau Anda itu pengen belajar menggunakan SketchUp, saya kira Intel Core i5 itu nggak ada masalah sama sekali. Sayangnya di sini saya nggak bisa komen soal rendering karena saya nggak punya contoh file yang kira-kira appropriate ya, kira-kira cocok untuk memberikan bayangan. Sementara untuk file pelabuhan yang saya tunjukkan sebelumnya itu sayangnya terlalu berat sehingga agak sulit untuk dirender sama sekali. Dan hal ini saya juga temukan pada MacBook Air M1 saya. Oke, kita masuk ke benchmarkingnya, di mana benchmark yang saya pilih adalah Cinebench R21. Ini mungkin bukan yang paling umum yang bisa dilihat di review laptop pada umumnya, tapi yang saya punya saat ini adalah itu.
Dan saya pilih Cinebench karena memang dia fokusnya ke CPU. Untuk Cinebench sendiri bisa dilihat kalau dia tuh masih kalah dengan Apple M1 ya. Belum lagi kalau Apple M1 itu udah performanya segitu, dia bisa mencapai performa yang setinggi itu tanpa harus ada kipas. Tapi nggak usah terlalu berkecil hati, karena kalau kita bandingkan dengan prosesor Intel yang lama, misalnya saya menunjukkan di sini yang ada pada Surface laptop saya, yaitu Intel Core i7 7700U yang masih dual core, itu performanya justru malah lebih menang Intel Core i5. Nah, itulah yang menyebabkan saya tuh kalau memberikan rekomendasi itu saya pengennya 5 tahun terakhir lah, paling nggak 5 tahun sebelum tahun inilah. Karena yang kalau terlalu lama itu bisa jadi seperti itu ya, misalnya masih dual core atau performanya itu bisa dicapai tapi sangat-sangat nggak efisien, misalnya panas banget atau boros baterainya dan sebagainya, yang untuk laptop-laptop modern itu harusnya sudah nggak ditemukan lagi. Sekarang kita masuk ke battery life. Jadi saya harus kasih tahu dulu di depan, baterai yang ada pada Acer ini adalah baterai sebesar 48 watt hour. Selama pengujian saya memaksimalkan brightness dan saya juga memakai settingan power ke maksimum performance. Dan waktu saya pakai main game itu sayangnya nggak bisa bertahan lama ya, nggak nyampe 2 jam, sekitar 1 jam 45 menit itu sudah hampir habis ya, sudah sekitar 32% sampai sebelum laptopnya itu mati sendiri. Lalu untuk Excel yang agak berat, mana saya tuh ngolah data yang satu file Excelnya itu 30-40 megabytean, itu cuma bisa tahan juga kurang lebih 3 jam sampai 3,5 jam lah. Kalau saya itu biasa ke cafe itu pakai MacBook, itu saya nggak bawa charger. Tentunya pemakaian baterai ini bisa diatur-atur ya di Windows, tinggal kita pilih ke better battery gitu atau better performance, tapi bukan maksimum. Itu kita bisa mendapatkan beberapa jam tambahan untuk battery life. Kalau cuma dipakai buat Word atau browsing atau nonton YouTube, itu bisa tahan sampai sekitar 5 jam. Mungkin battery life yang cukup pendek tadi juga dipengaruhi oleh kapasitas baterai yang ditanam di sini, yaitu cuma 48 watt hour. Dimana untuk laptop sebesar ini harusnya bisa ditanam baterai yang lebih besar lagi. Untuk sekedar ngasih bayangan aja, untuk laptop yang sama persis tapi prosesornya itu AMD atau lebih tepatnya Ryzen 5 4500U, saya baca dari sumber lain dan saya menemukan kalau ternyata baterai life itu bisa tahan 7-8 jam dengan brightness 80% dan dipakainya itu untuk pemakaian ringan seperti web browsing. Oke, kita bahas sedikit soal gaming ya, dimana saya akan pakai game yang saya punya aja, dimana tiga-tiganya itu bisa dibilang menengah ke berat lah. Game pertama yang saya akan bahas adalah CSGO dengan settingan 720p yang low, rata kiri. Itu bisa stabil di atas 60 fps, sekitar 70-90 fps waktu lagi aktif main ya, waktu lagi mau nembak, lagi jalan gitu. Waktu lagi benar-benar aktif lah, jadi waktu-waktu pentingnya. Ya paling dia sesekali ngedrop ke 50 fps kalau lagi ada smoke gitu. Ya, memang dari dulu smoke itu pasti bisa mengurangi fps ya di berbagai game. Lalu game berikutnya ini bisa dibilang cukup populer ya, meskipun populer itu kebanyakan di mobile, yaitu adalah soal Genshin Impact. Dimana saya menemukan kalau Genshin Impact di settingan Full HD resolusinya, lalu sisanya rata kiri, itu saya bisa dapat di 28-33 fps. Kalau lagi fight itu lagi ketemu musuh ya itu agak drop sedikit lah di 28-an, tapi kalau lagi di ruangan tertutup nggak banyak yang di render itu bisa naik ke fps yang lebih tinggi. Lalu game berikutnya yang paling berat yaitu adalah Devil May Cry 5. Itu saya pakai settingan 768p, settingan low itu bisa 60 fps kalau lagi di indoor, tapi begitu udah ke tempat outdoor yang luas banget itu fps-nya bisa drop ke 20-an aja. Tentunya Intel Core i5 1135G7 itu bukan prosesor gaming sama sekali ya, dimana kalau emang Anda mencari performa gaming ya carinya itu Intel Core yang seri H. Dan dipasangkan juga dengan graphics card yang tersendiri gitu, seperti dari Nvidia seri GTX atau RTX. Oke, kesimpulan. Jadi Core i5 11 Gen ini memang bukan prosesor sempurna ya, PR-nya masih banyak, terutama menurut saya di battery life-nya. Tapi untuk kebanyakan orang itu yang mungkin cuma web browsing, office, lalu mahasiswa yang pakai software-software agak berat, tapi filenya itu sendiri nggak terlalu besar ya, misalnya gambar itu cuma sederhana, lalu olah statistik datanya nggak besar-besar banget, itu menurut saya sudah sangat-sangat cukup karena sudah mengeliminasi sebagian besar delay-delay singkat yang mengganggu workflow kita, mengganggu saat kita kerja. Jadi bisa dibilang sudah sangat nyaman lah untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau Anda pengen performa CPU yang lebih tinggi lagi, misalnya untuk olah data di Excel atau pemrograman, Anda bisa pilih prosesor dari AMD ya, yaitu AMD Ryzen 5 5500U yang setara dengan Intel Core i5 yang satu ini. Selain itu AMD nggak cuma lebih cepat, tapi dia juga menawarkan performa efisiensi yang lebih baik dibanding Intel, yang berlanjut ke
battery life yang lebih baik juga. Kurangan dari AMD ya, pertama menurut saya dia nggak terlalu optimize untuk beberapa software seperti Adobe Premiere. Jadi kalau Anda video editor dan pakai Premiere, mungkin Anda akan lebih mempertimbangkan untuk beli Intel aja. Lalu yang kedua itu, saya melihat beberapa produsen laptop itu masih agak-agak kurang niat ya untuk mengoptimasi prosesor AMD Ryzen yang ada pada laptop. Di mana saya menemukan nggak semua laptop sih, cuma beberapa aja. Itu agak lebih sering crash dari yang saya biasa temukan pada laptop-laptop yang budget. Oke, demikian aja video review dari saya mengenai penggunaan Intel Core i5 11 Gen pada laptop untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Bartek lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.